Ya memang saya minta Jokowi supaya ngaca, supaya tahu diri. Yang kedua, ya dia bukan mengembangkan demokrasi. Demokrasi jalan mundur. Dia bikin demokrasi mundur. Oke. Kembali lagi KKN, kembali lagi semangat otoriter. I see. Dulu kita kritik KKN, ya kan? Tommy Soeharto terutama, anak-anaknya. Hari ini ada anak kecil, anak bawang, ya kan? Beli investasi ratusan miliar. Duit dari mana? Itu kan duit dari bisnis jualan pisang doang, jualan martabak. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Baik sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik sahabat semua, ketemu lagi dengan saya di sini. Sahabat, beberapa hari yang lalu saya menonton Rizal Ramli, ya, Menteri Pecatan, dan juga saya melihat di podcastnya Refli Harun yang juga orang Pecatan, podcast keberapa itu? Mari kita lihat. Ini judulnya Rizal Ramli, saya minta Jokowi ngaca, kinerjanya payah banget. Refli Harun podcast dalam kurung Kerawal 8. Sahabat, mari kita nilai intelektual mereka berdua ini bersama-sama. Ini para ahli dua-duanya. Tapi mari kita dengarkan intelektual mereka. Bang, berarti nggak pernah lagi berhubungan sama Pak Jokowi sejak 2017? 18 ya? 2018. 18 sampai sekarang. Nah sekarang 2018 sampai 2021 terlepas dari pandemi ya, Abang kan sangat dikenal sebagai orang yang sangat kritis dan pemerintah sekarang. Bahkan kalau kita mau frankly speaking, Abang terang-terangan tuh pengen pemerintah ini diganti. Dalam beberapa kesempatan yang saya baca, mudah-mudahan saya nggak salah baca, tapi rasanya beberapa pemberitaan tuh begitu. Itu kenapa Bang komentarnya? Ya memang saya minta Jokowi supaya ngaca, supaya tahu diri. Oke. Oke, supaya ngaca katanya, supaya tahu diri. Jika pernyataan itu juga kita buat ke dia bagaimana, ke Rizal Ramli ini, ya, Menteri Pecatan, kita lihat. Supaya karena kinerjanya payah banget. Kinerja soal ekonomi sebelum pandemi aja udah rusak. Hari ini lebih rusak lagi. Oke. Itu indikator yang proven ya? Ya, proven. Oke. Ada angka-angkanya. Jadi dia bilang sebelum pandemi rusak ekonomi dan setelah pandemi jauh lebih rusak, dan ditimpalin oleh si Refli Harun, Propen ya. Itu hitung-hitungan yang jelas, ada hitung-hitungan yang jelas. Oke, menurut sahabat apakah demikian? Kita lanjut. Yang kedua, ya dia bukan mengembangkan demokrasi, malah demokrasi jalan mundur. Oke. Kita dari dulu, dari muda kan pro demokrasi. Iya. Dia bikin demokrasi mundur. Oke. Kembali lagi KKN, kembali lagi semangat otoriter. I see. Oke. Dia katakan demokrasi mundur dan kembali otoriter. Sahabat, dari sejak Republik ini berdiri, baru saya lihat Presiden Jokowi yang tidak pernah menangkap siapapun, ya, atau memerintahkan
orang yang menghinanya dan segala macam untuk ditangkap. Bahkan tidak pernah menimpali apapun kata-kata orang yang membencinya. Dan rata-rata orang-orang yang membencinya itu adalah orang-orang atau kelompok-kelompok yang sebelumnya kenyang. Kenyang dalam menikmati hasil negara ini. Nah, di sini kan sahabat bisa mengambil kesimpulan. Dia bilang otoriter, siapa bapaknya ada yang ditangkap atau dia yang berbicara bebas saja ada ditangkap? Dia bilang mundur. Mari kita lihat intelektual orang yang katanya ahli, ya profesor, pokoknya ahli lah. Kita lanjut. Yang ketiga, dia gagal untuk melawan gerakan anti korupsi. Oke. Ya, faktanya dia bikin lemah BPK, ya KPK, ya kan, orang-orang hukumannya pun makin rendah dan sebagainya, dapat diskon semua. Ya. Yang keempat itu gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oke. Ya kan? Jadi Rakyat itu gagal di ekonomi, gagal di demokrasi, gagal demokrasi, pemberantasan korupsi, kesejahteraan. Kesejahteraan. Oke. Yang terakhir, gagal berangkatkan rakyat naik haji. Oh, itu jauh lebih konkret. Nah, sahabat, gagal menaikkan rakyat, memberangkat rakyat naik haji. Ya, sekilas bagi orang awam ini benar. Tapi betulkah pemerintahan yang menggagalkan? Dan memang cara orang-orang untuk memperbodoh masyarakat adalah dengan mengatakan kejadian, dengan mengatakan fakta yang ada, tapi juga menafikan fakta lain yang ada yang lebih penting dari pembicaraannya. Contoh, ketika untuk urusan berhaji memang pemerintahan Arab Saudi yang tidak menerima negara manapun untuk berkunjung untuk naik haji ke sana karena pandemi. Jadi dari pembicaraan ini, mereka ini semuanya tidak ada yang baik. Baik pembangunan itu tidak dia lihat. Kenapa? Di sini kita bisa berpikir soal intelektual tadi. Dan sahabat mesti hati-hati. Apakah mereka kurang cerdas, kurang berintelektual? Wow, mereka intelektual sekali, mantan menteri. Di zaman Gus Dur pun mantan menteri. Si Refli Harun guru besar. Nah, ini sahabat, penyebabnya adalah kebencian. Kebencian. Atau mungkin sakit hati karena dipecat menjadi menteri. Kalau yang Rizal Ramli. Jadi mulutnya menjadi melebihi mulut perempuan. Perempuan saja tidak begitu. Nah, soal otoriter, yang katanya otoriter, sekarang mari lihat dia berandai-andai kalau dia menjadi presiden. Nah, tapi mimpi orang ini kalau menjadi presiden siapa? Tidak ada untuk mencalonkan diri saja mungkin tidak akan lulus, tidak akan berhasil apalagi menjadi presiden. Mari kita lihat dulu ya. Oke, pertanyaannya adalah apa yang dilakukan Rizal Ramli jika jadi presiden? Ini jawabannya. Hari pertama kami jadi presiden, saya akan tangkap 100 orang paling brengsek di Indonesia. Kita buang ke Pulau Malaria. Nah, itu sahabat, ketika dia jadi presiden kita tangkap 100 orang paling brengsek. Nah, ini soal otoriter ya. Dia pikir ketika dia jadi presiden, negara ini tidak punya mekanisme hukum. Ya, tidak ada proses hukum, tidak ada proses pengadilan segala macam.
belum jadi presiden saja dia udah berbicara begini. Dan pandai pula dia mengatakan bahwa Presiden Jokowi mundur dalam demokrasi otoriter. Lucu kan? Oke. Kita lanjut. Apalagi ya? Nah, dia berbicara soal Kaisang. Ya, kita tonton aja. Dulu kita kritik KKN, ya kan? Tommy Soeharto terutama anak-anaknya. Hari ini ada anak kecil, anak bawang, ya kan? Beli investasi ratusan miliar. Duit dari mana? Itu kan duit dari bisnis jualan pisang doang, atau jualan martabak. Oke. Dia buat narasi keserakahan di tengah pandemi. Ya, keserakahan di tengah pandemi. Dan dia bilang soal Kaisang, bagaimana mungkin duit dari mana dia beli saham. Dan ini memang heboh dan banyak orang yang bahas. Yang saya nggak habis pikir, katanya si Rizal Ramli ini ahli ekonomi. Ya, ahli ekonomi yang tidak mengerti bisnis orang. Kaisang itu banyak bisnisnya, banyak usahanya. Dari satu saja, dari sang pisang saja. Ya, itu keuntungan per bulan 30 miliar. Apalagi membeli saham yang hanya bernilai 90 miliar sekian bagi Kaisang. Ya kecil itu. Ini yang ahli ekonomi. Intelektualnya kemana? Yang penting buat narasi keserakahan di tengah pandemi. Dan dari caranya ini dia akan berpikir uang dari mana? Ya uang korupsi, mungkin begitu. Nah, oke, sahabat paham kan? Dia apakah bukan orang cerdas? Cerdas. Mantan menteri pula kan di zaman Gus Dur. Tapi kemana intelektualnya? Nah, ini pelajaran bagi kita semua, bahwasannya jika kita terlalu membenci orang, maka intelektual kita langsung hilang. Ya. Atau mungkin sengaja dibuat begini biar masyarakat menjadi bodoh, atau sengaja untuk membodohi masyarakat, dan niat juga mau jadi presiden. Oke lah, kita nggak perlu menganggap dia untuk memperbodoh masyarakat, tapi intelektual dia saja dulu. Katanya ahli ekonomi, sangat banyak bisnisnya. Kaisang itu macam-macam yang dia buat. Lucu bukan? Rizal Ramli. Jadi cukup terhibur kita melihat orang-orang pecatan ini bicara. Karena kebenciannya, intelektualnya hilang. Dan saya itu betul-betul salut sama presiden kita ini, Pak Jokowi. Pak Jokowi kalau tidak suka kinerja orang, ya dia akan pecat orang itu. Dan dia tidak akan perlu mengatakan ke publik, ke masyarakat, kenapa saya memecatnya, nggak perlu. Karena dia ingin biarkan orang itu tetap mempunyai nama baik. Ya, dia tidak akan bicara begini begitu, pecat saja. Ini misal sahabat nih jadi bos, nggak suka kinerja anak buah, bagaimana? Iya, terus dipecat, nggak bisa dibenerin, dipecat. Ya kan? Nah, ini dia yang mau jadi presiden. Ada-ada saja. Oke, sahabat, demikian saja video saya. Silakan komentar bagaimana menurut sahabat dan bagaimana berubahnya pola pikir orang ketika seseorang melihat sesuatu dengan kebencian. Ketika kita terlalu sayang pada seseorang,
maka intelektual kita juga akan melemah. Ketika kita terlalu benci pada seseorang, maka intelektual kita juga akan lemah. Akan sulit kita menjadi netral. Tapi beginilah, ada perbedaan memang orang-orang yang pecundang dengan tidak. Kalau pecundang, dia akan mencari alasan untuk melindungi kegagalannya. Dia akan mencari alasan atau mencari alasan untuk menyalahkan orang ketika dia gagal. Tapi kalau orang-orang sukses, orang-orang yang berpikir maju, dia ketika gagal, yang dia salahkan dirinya, lalu dia perbaiki. Itu. Baik sahabat, demikian saja video saya kali ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga pembicaraan Rizal Ramli ini bisa membuat sahabat terhibur bagaimana intelektualnya dalam berbicara. Oke sahabat, sukses bagi sahabat dan saya di sini serta kita semuanya. Maju dan jayalah selalu Republik Indonesia ini. Terima kasih, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.